Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Shalom, selamat pagi, semangat pagi bagi kita semua. Terpujilah Tuhan kita yang telah memberikan hari yang baik bagi kita. Saudara-saudara, sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, baiklah kita berserah kepada Tuhan, sekaligus kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan, karena kita percaya firman Tuhan adalah kekuatan dan juga terang bagi jalan kita dalam kita menjalani hidup ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan jika di pagi ini Tuhan memberikan hari yang baik. Bahkan kami tetap merasakan kasih Tuhan dengan kesehatan yang baik. Kami akan memulai aktivitas kami, tapi kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan, karena kami percaya itu adalah kekuatan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih, sapaan teduh kita pagi ini terambil dari kitab Efesus, pasalnya yang keempat, ayat 23 sampai ayatnya yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak dalam hidup ini orang-orang, termasuk tentunya orang Kristen pun, yang merasa sudah berubah atau sudah bertobat, tapi sering sekali hal-hal yang lama atau kebiasaan lama muncul. Mungkin pertanyaannya, kenapa? Karena kita cenderung mengubah perilaku tanpa mengubah akar pemikirannya. Hari ini melalui surat Rasul Paulus, kita melihat bagaimana Paulus menyatakan, memberikan kunci perubahan yang permanen, di mana kita tidak hanya sekedar untuk bertobat untuk berbuat dosa, tapi benar-benar menjadi manusia yang baru. Poin yang pertama, melalui teks kita bisa melihat bagaimana cara Paulus mau menyatakan kita telah diperbaharui oleh roh dan pikiran. Konsep ini mau menyatakan bagaimana sebenarnya pentingnya roh pikiran di dalam kehidupan kita. Karena perubahan sejati itu tidak hanya berdasarkan perjuangan, usaha keras, atau otot yang kita nyampakkan untuk perjuangan itu, tapi dari mindset berpikir kita. Untuk itu, kata yang digunakan sebenarnya ketika pikiran itu, maka itu terus-menerus, kontinuitas. Nah, oleh karenanya, arah baru yang mau dinyatakan oleh Paulus
Ia mau mengatakan nggak mungkin kita, tapi Roh itu sendiri yang akan membantu menolong kita untuk menjadikannya sebagai sistem perubahan di dalam diri kita. Oleh karenanya, kita mau menyatakan hari ini bahwa perubahan pikiran itu dengan pertolongan Roh Kudus akan memampukan kita untuk menjadikan hidup ini atau diri kita menjadi manusia baru. Manusia baru dalam catatan surat Paulus ini mau menunjukkan identitas baru, mengenakan manusia baru. Ini sebenarnya merupakan kata yang melekat atau ada yang dipakai untuk mengenakan itu, seperti ya kita bisa berpakaian, mengenakan pakaian. Tapi hati-hati, karena ketika kita mengenakan pakaian baru atau manusia baru, maka pakaian lama atau manusia lama haruslah ditanggalkan, haruslah dilepaskan dari diri kita. Oleh karenanya, kita tidak lagi di zaman sekarang untuk memikirkan apa yang lalu atau apa yang sudah terjadi. Mungkin itu tidak mengenakkan hati, ada mungkin berat, ada mungkin beban, ada mungkin banyak persoalan-persoalan. Tapi ingat, hari ini Tuhan mau ingatkan kita melalui surat Paulus ini, kita telah mengenakan manusia baru yang diberikan oleh Kristus. Oleh karenanya, apa yang mau dinyatakan Paulus adalah kita diharapkan sebagai manusia baru menyerupai apa yang dikehendaki oleh Allah sebagai pencipta kita. Jadi original desainnya yang mungkin yang harus betul-betul murni, dan mungkin itu menjadi satu pembaharuan yang mengembalikan kita kepada identitas yang asli sebagai anak-anak Allah. Tentu kita sebagai gambaran Allah, kita tidak mau merusak yang menjadi gambaran Allah itu. Oleh karenanya, kata kebenaran, kata kekudusan yang dinyatakan di sana merupakan hubungan yang harus kita bisa nyatakan di dalam kehidupan ini. Kekudusan dalam hidup kita merupakan bangunan relasi yang murni dengan Allah sang pemilik kita. Oleh karenanya, saudara-saudara, di pagi ini Tuhan mau menyatakan kepada kita bagaimana kita menjadi anak-anak Allah yang terus berpikir bahwa kita sebagai orang baru bukan lagi yang lama. Yang lama telah berlalu. Jadikan tetap kita menjadi anak Allah yang dalam kehidupan yang baru itu. Dan mari kita putuskan, apakah kita menjadi manusia baru yang mengenakan kasih, manusia baru yang terus akan memperlihatkan gambaran Allah, yang mengasihi, yang mengampuni, yang jujur, seperti halnya yang dilakukan oleh Kristus. Kita percaya tantangannya bukan mudah, tapi mari bukakan hati pikiran kita. Pimpinlah aku Roh Kudus, mungkin itu menjadi catatan kita hari ini, sehingga kita terus boleh menunjukkan manusia baru di zaman ini. Percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong kita menuju atau menjalankan, menyaksikan kehidupan manusia baru yang dikehendaki oleh Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, jika karena kasih-Mu kami merasakan bagaimana kehendak Tuhan untuk mengubah kami. Dengan kasih-Mu jugalah menjadikan kami menjadi manusia baru. Pertolongan-Mu jugalah yang akan memampukan kami menjadi manusia baru. Banyak yang berusaha menarik kami,
untuk kembali ke manusia lama, memenuhi keinginan kami. Tapi hari ini Tuhan mau menyatakan, kami adalah anak-Mu yang Kau kasihi. Bagaimana kami harus hidup sebagai manusia baru, yang menyerupai Kristus, yang terus menyatakan kasih, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kejujuran, sehingga itu menjadikan identitas manusia baru yang menyerupai Kristus. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar di pagi ini. Jika saat ini kami boleh bersama berdoa untuk keberadaan gereja kami GBKP Cisalak, kami mau bawakan dalam doa kami, Tuhan memberkati anak-anak Tuhan dalam pelayanan di tengah gereja yang ada di GBKP Cisalak, mulai dari pendeta kami, pertua, diaken kami, para emeritus kami, dan setiap orang atau anak-anak-Mu yang melayani-Mu di GBKP Cisalak, baik sebagai pengurus, begitu juga ya Tuhan, orang-orang yang terpilih dan dipanggil untuk melayani-Mu di setiap pelayanan di GBKP Cisalak. Tuhan memberkati mereka, semangat pelayanan terus boleh dinyatakan. Begitu juga tentu jemaat-Mu semua, Tuhan berkati. Biarlah melalui gereja Tuhan ini, kemuliaan Tuhan tetap boleh dinyatakan. Terima kasih Tuhan, jika kami akan menjalani kehidupan hari ini, memulai aktivitas kami percaya kami menunjukkan anak-anak-Mu dalam kehidupan baru. Biarlah akal pikiran kami dan hati kami terus menuju Kristus, sehingga terlihatlah kemuliaan Tuhan melalui hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur, dan kami akan berdoa seperti yang telah diajarkan Kristus doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, saudara-saudara kekasih, Tuhan memberkati.